Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku kelas 12. Minggu lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai arti pertumbuhan ekonomi dan cara mengukurnya. Nah, hari ini kita akan mengupas mengenai faktor-faktor yang membuat atau yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita bisa maju atau justru lambat berkembang. Nah, ibarat sebuah pohon, pertumbuhan ekonomi ini butuh tanah yang subur, air yang cukup, dan sinar matahari. Jika salah satunya itu kurang, pohonnya tentu akan tumbuh kerdil. Begitu juga dengan ekonomi negara kita. Sebelum kita masuk ke eh, materi inti, kita harus terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kemudian yang kedua, mengaitkan faktor-faktor tersebut dengan kondisi nyata yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, ada 4 yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Yang pertama, ada sumber daya alam atau SDA, kemudian yang kedua, ada jumlah penduduk, dan yang ketiga, investasi, kemudian yang terakhir yaitu teknologi. Keempat hal tersebut akan kita kupas satu per satu dimulai dari SDA atau sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala kekayaan alam yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, yang tercakup di dalamnya adalah tanah yang subur, tambang, hutan, hasil laut, dan energi lainnya. Kalau dikelola dengan baik, tentu saja sumber daya alam ini akan menjadi modal utama pertumbuhan ekonomi. Misalnya, tanah yang subur tentu akan menghasilkan pangan yang berkualitas. Tambang juga akan menghasilkan bahan baku industri jika dikelola dengan baik. Kemudian hutan juga bisa menjadi tempat bisa menghasilkan, bisa membuat pertumbuhan ekonomi kita meningkat dengan cara apa? Dikelola menjadi kayu, hasil hasil kayu yang berkualitas, yang bermanfaat, kemudian bisa menjadi tempat pariwisata. Tetapi harus anak-anakku ingat bahwa sumber daya alam yang habis atau rusak akan menghambat pertumbuhan ekonomi di masa depan. Jadi harus tetap dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk juga menentukan seberapa besar tenaga kerja yang tersedia dan pasar untuk barang serta jasa. Penduduk yang banyak bisa menjadi kekuatan jika punya keterampilan dan kesehatan yang baik. Nah, hal ini disebut dengan istilah bonus demografi. Namun, jika penduduk banyak, akan tetapi penganggurannya juga tinggi. Justru hal ini akan menjadi beban bagi negara dan akan menghambat yang namanya pertumbuhan ekonomi kita. Indonesia saat ini sedang berada dalam masa bonus demografi hingga 2030. Sehingga kualitas SDM-nya itu menjadi kunci. Untuk meningkatkan kualitas kualitas sumber daya manusia kita, walaupun jumlah penduduk kita banyak, tentu harus diseimbangkan juga dengan yang namanya pendidikan yang bagus dan berkualitas. Baik, kita lanjut ke investasi. Nah, investasi ini merupakan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Gunanya untuk mengembangkan usaha dan membangun infrastruktur. Investasi menciptakan lapangan kerja baru,
juga meningkatkan produksi dan memperkenalkan teknologi. Nah, kalau tidak ada yang namanya investasi, tentu produksi barang dan jasa akan lambat, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan lambat. Dan faktor terakhir yang pengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu teknologi. Nah, teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Seperti yang kita tahu, dengan adanya teknologi modern, proses produksi ini bisa menjadi lebih cepat. Kemudian, biayanya tentu akan menjadi lebih rendah dan hasilnya juga bisa lebih baik. Negara yang lambat mengadopsi teknologi akan tertinggal dari negara lain, meskipun sumber daya alamnya maupun penduduknya itu besar. Jadi, teknologi juga memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kita. Baik, sebagai kesimpulan, sumber daya alam sebagai modal alam, jumlah penduduk sebagai potensi tenaga kerja dan pasar, kemudian investasi sebagai suntikan modal untuk produksi, dan teknologi sebagai penggerak efisiensi. Nah, keempatnya ini harus saling mendukung agar pertumbuhan ekonomi merata dan berkelanjutan. Jadi, anak-anakku semua, pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya soal angka PDB yang naik, tetapi juga soal bagaimana kita bisa mengelola kekayaan alam, meningkatkan kualitas penduduk, menarik investasi atau menarik investor untuk berinvestasi di negara kita, dan memanfaatkan teknologi. Kalau semua faktor ini bisa kita kelola dengan bijak, Indonesia bisa menjadi negara yang makmur, bukan hanya di atas kertas. Maaf, tadi ada kendala sedikit. Dan saya ulangi kembali anak-anakku semua. Kalau semua faktor yang saya jelaskan tadi ini, eh, mulai dari SDA, jumlah penduduk, kemudian investasi dan teknologi, bisa kita kelola dengan bijak, tentu negara kita insya Allah bisa menjadi negara yang makmur. Bukan hanya di atas kertas, tapi nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sebelum saya menutup, maka anak-anakku ada tugas mandiri yang harus dikerjakan. Ada 3 soal, silahkan dikerjakan di buku latihannya. Dan ya sebagai penutup, saya ulangi lagi, eh, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kemudian saya ucapkan saya harapkan semoga materi pelajaran pada hari ini bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.